Halo Sobat Rupiah Cepat, kembali lagi bersama saya Grace dalam acara Talk Show bersama Rupiah Cepat. Hari ini kita ditemani dengan dua wanita cantik. Di sebelah saya ada Yohana dari tim Compliance dan di sana ada Ibu Shelly dari tim Operation. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai etika dalam penagihan. Mungkin teman-teman juga pada banyak yang belum tahu apa sih itu, kok penagihan ada etika-etikanya juga. Nah, jadi hari ini kita akan membahas secara tuntas dengan wanita-wanita cantik di sebelah saya. Baiklah, Bu Shelly, apa sih itu etika dalam penagihan? Kenapa dalam melakukan penagihan dibutuhkan adanya etika-etika tertentu? Oke, mungkin teman-teman sudah diketahui sebelumnya bahwa di dalam dunia fintech ini, khususnya di fintech peer-to-peer lending, kita akan melakukan penagihan ketika memang tiketnya sudah jatuh tempo atau dari penerima pinjaman sendiri sudah mempunyai tiket yang sudah harus dibayarkan. Makanya penagihan itu butuh dikontrol dengan menggunakan berbagai macam SOP, kemudian dengan berbagai macam kode etik, serta ada juga regulasi dari pihak AFPI dan OJK itu sendiri, seperti itu. Oke, untuk regulasi-regulasinya itu regulasi apa ya yang mungkin ada regulasi tertentu mungkin dari OJK kah atau dari AFPI, bentuknya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit biar teman-teman Sobat Rupiah Cepat juga lebih paham mungkin ya Bu ya. Oke, mungkin kalau misalnya untuk regulasi sendiri, di sini kita kalau dari AFPI atau Asosiasi dari Pendanaan Fintech sendiri di Indonesia, kita ada yang namanya Code of Conduct atau pedoman perilaku seperti itu. Kalau untuk dari OJK sendiri, tentu saja banyak sekali surat-surat keputusan dari pihak dari OJK yang kita harus ikuti, baik itu dalam halnya penagihan, baik itu etika dalam penagihan itu sendiri, maupun peraturan-peraturan yang memuat tentang fintech peer-to-peer lending seperti itu. Oke. Kemudian dalam penagihan sendiri ataupun ada ya istilahnya kontak darurat ya Bu ya. Nah, apakah ada jam-jam tertentu gitu yang mungkin diperbolehkan bagi para penagih untuk menghubungi nasabah-nasabah Rupiah Cepat ataupun dari platform lain mungkin Bu? Oke, kalau dari Rupiah Cepat sendiri memang berdasarkan kode etik dari penagihan, kita hanya boleh menghubungi nasabah atau kontak darurat itu mulai dari jam 8 pagi hingga dengan jam 8 malam. Nah, kalau misalnya nih ada customer atau nasabah kita yang misalnya kerjanya hingga dengan jam 8, ya makanya nggak bisa dihubungi nih di jam-jam waktu dari jam 8 pagi hingga dengan jam 8 malam, maka dari itu adanya persetujuan, harus ada persetujuan terlebih dahulu dari pihak nasabahnya terhadap kita, baru kita boleh menghubungi di luar dari jam operasional kita seperti itu. Oke, kemudian ini untuk Bu Yohana kali ya Bu, misalnya nih ada salah satu dari penagih kita yang menghubungi nasabah di luar jam yang udah ditentukan. Ada sanksi nggak yang mungkin diberikan kepada Rupiah Cepat sendiri atau kepada penagih yang telah melakukan pelanggaran tersebut? Yes, jadi sebenarnya semua tenaga penagihan itu kan wajib untuk mengikuti kode etik ya yang sudah disampaikan yang tadi sebelumnya juga. Nah, jadi tentu saja ini kalau misalnya ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran dalam etika penagihan seperti itu Rupiah Cepat maupun si penyelenggaranya sendiri itu wajib untuk memberikan sanksi kepada tenaga penagih yang menyalahi kode etik atau melanggar peraturan dari yang tadi disebutkan tadi sih. Jadi pemberian sanksinya itu bisa dalam bentuk misalnya bisa langsung ya paling berat nih ya kalau misalnya terbukti setelah dilakukan investigasi dan memang terbukti bahwa penagihan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan etika, maka paling berat adalah bisa dikenakan sanksi untuk di blacklist. Jadi di blacklist dari daftar tenaga penagih dan mungkin tidak paling berat itu dia bisa sampai 3 tahun ya, tidak boleh misalnya melakukan penagihan gitu. Jadi dia di blacklist dari daftar dan kemudian tidak bisa melakukan penagihan atau tidak bisa bekerja sebagai tenaga penagih di bidang fintech lain selama sampai 3 tahun. Kemudian kalau boleh tahu nih Bu, selain dari jam-jam tertentu, apakah ada ketentuan lain yang mengatur mengenai
penagihan di tanggal merah mungkin itu diperbolehkan atau enggak ya Bu ya? Oke, untuk penagihan di tanggal merah sendiri sebenarnya tidak boleh sama sekali dilakukan penagihan ya. Karena kenapa? Karena kita akan menghargai untuk waktu liburnya nasabah juga, dan kita juga menghargai namanya privasi ya. Harusnya tanggal merah nasabah bisa melakukan aktivitas seperti biasa ya, menghabiskan waktu libur. Jadi untuk penagihannya sendiri kita tidak akan melakukan penagihan sama sekali. Namun mungkin di sini kita akan menyebarkan beberapa promo mungkin, kemudian ada terkait dengan pop-up notification yang hanya akan muncul di aplikasi seperti itu. Tapi tidak dihubungi secara langsung lagi. Benar. Seperti itu ya? Iya. Berarti mengirimkan penawaran boleh, nggak apa-apa, namun kalau melakukan penagihan tanggal merah itu dilarang ya Bu ya? Benar sekali. Oke, dan sanksinya apakah sama dengan seperti melakukan penagihan di luar jam yang udah ditentukan? Oke, kalau untuk sanksinya sendiri kita pasti akan lebih tindak tegas ya. Bagaimanapun juga termasuk di dalam pedoman perilaku dari API sudah mencatat bahwa kita itu tidak boleh melakukan penagihan di tanggal merah. Sekali itu pun kalau misalnya ditentukan tanggal merah jadi sekian, misalnya diundur, itu juga tidak boleh seperti itu. Oke, baik-baik. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya ketemu nih ya, ketemu ada yang menagih di tanggal merah, atau di luar jam tertentu, boleh langsung dilaporin ke customer service Rupiah Cepat ya. Oke, nih kemudian ya Bu, ini juga mau bertanya mengenai syarat-syarat nih. Ada nggak sih syarat-syarat tertentu bagi para penagih ketika melakukan penagihan? Kemudian dari mana nih kita tahu kalau mereka itu emang penagih dari Rupiah Cepat gitu Bu? Kan kadang ada juga menagih-menagih tapi nggak ada membawa nama perusahaan atau apa gitu kan. Boleh dijelasin Bu? Kalau untuk dari standar penagihan di Rupiah Cepat sendiri, pertama-tama pastinya sesuai dengan kode etik penagihan perusahaan kita. Pertama, penagih itu wajib untuk memperkenalkan diri, tidak menggunakan samaran, kemudian wajib memperkenalkan bahwa kita itu dari Rupiah Cepat. Jadi berdasarkan template penagihannya, mungkin selamat pagi Bapak Ibu nasabah, dengan saya Made, saya ingin mengucapkan selamat hari Waisak misalnya, dan kemudian kita akan melakukan penagihan. Misalnya kita akan perkenalkan nama saya Shelly. Di sini saya ingin melakukan penagihan terhadap Bapak dan Ibu dan ingin mengingatkan bahwa perihal tagihan yang sudah jatuh tempo. Nah, itu untuk langkah pertamanya. Kemudian template-template yang mungkin Bapak Ibu nasabah nih sering melihat ya di WhatsApp, baik itu secara penelponan juga, semua template-nya itu sudah direview oleh pihak dari QC atau quality control sendiri dan dari tim legal sendiri, seperti itu. Jadi sebelum memang dikirimkan itu sudah dilakukan review dan filtering ya dari tim operation dan dari legal juga. Oke, baik Bu. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan juga pada praktiknya juga mungkin ada 1-2 yang misalnya lolos nih, atau yang sengaja melanggar kode etik yang tadi sudah ditentukan, atau dia mengirimkan pesan-pesan yang mungkin di luar dari apa yang sudah ditetapkan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya terjadi kondisi seperti itu, mungkin perlu diketahui juga bahwa itu sebenarnya di luar dari SOP perusahaan seperti itu kan. Dan kalau misalnya memang ditemukan dalam kasusnya ada seperti itu, silakan untuk nasabah untuk segera melaporkan ke customer service kita, dan tentunya kita akan melakukan investigasi dan melakukan penindakan lebih lanjut terhadap kasus-kasus penagihan yang tidak beretika. Oke. Nah, berarti kita tahu ya teman-teman, kalau memang nggak menutup kemungkinan juga, walaupun udah difilter, udah direview, 1-2 mungkin adalah yang lolos gitu ya. Ada yang bandel, iya. Oke. Nah, dari Rupiah Cepat sendiri Bu, apa sih upaya-upaya yang udah dilakukan untuk mencegah hal-hal ini tuh terjadi ke depannya, karena kan memang ini berpotensi untuk menimbulkan kerugian ya, baik dari nasabah ataupun dari Rupiah Cepat sendiri. Oke, kalau untuk meminimalisir terjadinya penagihan yang tidak beretika ini, tentu saya dari divisi QC sendiri kita sudah melakukan tugas tanggung jawab. Pertama itu kita akan mereview kembali semua template dan nomor penagihan WhatsApp itu harus terdaftar di dalam database QC sendiri, itu pertama. Kemudian yang kedua, kita akan mengecek lagi secara keseluruhan untuk keberadaan dari WhatsApp-nya mereka. Nah, penagihan kita ini kan fokusnya di WhatsApp. Jadi WhatsApp-nya itu akan dilakukan pengecekan
dilakukan secara berkala, setiap 2 jam sekali, 3 jam sekali, itu sesuai dengan strategi dari divisi QC. Nah, kemudian selain itu kita juga akan melakukan pengecekan terhadap recording yang sudah ada, penagihan yang melalui telepon mungkin dan melalui email. Kita akan random cross check dan kita akan menilai bahwa apakah ada daftar frasa yang dilanggar atau kalimat-kalimat yang dilanggar seperti itu. Oke. Ini pertanyaan gak iseng sih Bu. Jadi kalau misalnya dari WhatsApp sama dari telepon kan ada tadi disebutkan telepon langsung ya ke nasabah. Itu tuh bedanya dari segi apa ya Bu? Apa emang berjalan langsung dua-duanya atau mungkin ada timing tertentu gitu ya, dari WhatsApp dulu baru kemudian ditelepon, itu gimana sih Bu? Kalau dari penagihan sendiri tentu saja kita akan WhatsApp terlebih dahulu nih secara tulisan kepada nasabah mengingatkan bahwa perihal tagihannya yang sudah jatuh tempo. Namun kalau misalnya dari nasabahnya mungkin setelah beberapa kali dihubungi oleh WhatsApp tidak bisa dihubungi atau unreachable, maka dari itu kita akan melanjutkan melalui penelponan. Dari penelponan juga itu ada kriteria yang sudah kita susun dalam sebuah SOP penagihan seperti itu. Oke. Apa tuh Bu kriterianya? Kalau kriterianya pastinya kalau misalnya nasabah sudah diberikan beberapa template ya yang dari kita, misalnya kita udah memberikan option dari promo, baik itu pemotongan denda ataupun anulir dan lain sebagainya ya, dan pilihan-pilihan solusi masih belum dibalas, kita akan mungkin lebih dipermudah, kita hubungi saja untuk nasabahnya seperti itu. Tapi tentunya SOP-nya kita akan hubunginya mungkin sudah di atas jam yang sudah kita tentukan, misalnya di jam 10 atau mungkin di jam lebih siang seperti itu, di jam nasabah yang memang benar free nih untuk angkat telepon juga seperti itu. Dan tetap dengan ketentuan-ketentuan dalam penagihan ya, walaupun dari telepon tetap harus sopan, memperkenalkan diri dan memperkenalkan mewakili dari Rupiah Cepat juga ya Bu ya. Nah, karena dari kita sendiri juga nantinya kita akan simpan untuk setiap history call-nya, kita akan review kembali dalam sistem kita seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi Ibu udah menyinggung promo nih ya Bu. Nah, untuk promo-promo itu nasabah tahu dari mana gitu kalau emang itu promo yang benar, yang legit gitu, bukan hanya sekedar iming-iming cuma untuk bayar, apakah emang benar dilaksanakan promonya gitu Bu? Oke, untuk promo sendiri memang dari tim penagihan kita, dia akan mengirimkan template ya, misalnya ingin mengajukan promo dan lain sebagainya, itu akan direview oleh tim QC dan tim legal. Tentu saja setelah itu kita akan mencantumkan link yang memang harus diketahui, mungkin ada syarat ketentuan dan FAQ sebagainya, itu bisa diketahui juga dari laman Instagram Rupiah Cepat kita sendiri, tentu saja yang laman officialnya seperti itu. Officialnya ya. Untuk promo-promo ini Bu, apakah ada waktu-waktu tertentu atau emang apakah ada waktu-waktu tertentu untuk Rupiah Cepat memberikan promo nih kepada nasabah-nasabah, atau emang ya udah emang kebijakan dari perusahaan atau gimana? Oke, kalau untuk dari tim Rupiah Cepat sendiri, tentu saja kita menawarkan berbagai promo menarik juga sesuai dengan season-season yang ada sepertinya. Ya, ketika kita merayakan Natal atau mungkin merayakan Imlek gitu, seperti itu sih. Oke, baik. Nah, untuk pelanggaran-pelanggaran yang udah terjadi ataupun yang mungkin berpotensi untuk terjadi dari tim Rupiah Cepat sendiri, kontrol seperti apa sih yang digunakan untuk mencegah atau menurunkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu Bu? Oke, kalau untuk menurunkan pelanggaran-pelanggaran sih tentu saja kita ada melakukan training kepada semua staf penagihan. Kita juga memastikan bahwa semua staf penagihan itu setelah tersertifikasi ya Bu ya, dari tim legal juga akan membantu untuk memilih dan memfilter beberapa template atau mungkin sarana-sarana yang kita gunakan seperti itu untuk dalam melakukan proses penagihan itu sendiri. Tentu saja nggak hanya sebagai training, tapi setiap adanya pelanggaran, kita itu akan ajak staf penagihannya itu untuk duduk bersama dan mereview kembali apa sih yang perlu diperbaiki gitu ya, dan solusinya seperti apa. Oke, kemudian ya Bu, mau tahu juga nih mengenai penagihan.
Nah, untuk tenaga-tenaga penagihan sendiri, ada nggak sih ketentuan khusus yang mengatur bagaimana mereka harus menagih atau syarat-syarat apa yang harus mereka penuhi untuk menjadi seorang penagih? Mungkin Ibu. Ya, secara regulasi sebenarnya untuk semua tenaga penagih ya, semua tenaga penagih itu yang digunakan oleh pinjol-pinjol, terutama yang legal ya, ini khusus yang legal itu wajib untuk tersertifikasi. Jadi pinjol legal itu ini juga yang membedakan pinjaman online legal dengan ilegal. Nah, pinjaman online legal itu senantiasa menggunakan tenaga penagihan yang sudah tersertifikasi. Tersertifikasinya ini merupakan salah satu aturan juga ya, yang ditetapkan oleh asosiasi AFPI juga berdasarkan peraturan OJK. Jadi semua tenaga penagih ini diberikan training yang cukup, juga selain itu ada juga bentuk evaluasi internal ya. Jadi selalu dievaluasi dan direview kinerjanya seperti itu, dan dalam pelaksanaan penagihannya juga selalu dipantau oleh perusahaan. Seperti itu. Kemudian Bu, apabila mereka udah tersertifikasi nih, ternyata mereka tetap melakukan pelanggaran. Nah, itu gimana ke depannya? Apakah ada sanksi khusus gitu yang diberikan kepada mereka-mereka yang udah tersertifikasi ini? Ya, kalau sudah tersertifikasi tentunya yang paling berat ya bisa saja sertifikatnya itu dicabut gitu kan. Jadi dicabut seperti yang tadi saya bilang tadi, dicabut kemudian dia akan dimasukkan ke dalam daftar hitam yang tidak memungkinkan dia untuk menjadi tenaga penagih lagi baik di Rupiah Cepat maupun di pinjol-pinjol yang lain seperti itu. Nah, kalau kita di Rupiah Cepat sih selalu ya senantiasa menindak tegas kalau misalnya terbukti ada pelanggaran kode etik dari oknum-oknum penagih Rupiah Cepat seperti itu. Jadi kita selalu menganggap ini adalah satu aspek yang paling prioritas ya di perusahaan, karena kita sadar bahwa penagihan ini salah satu yang sangat berhubungan erat dengan masyarakat karena berhubungan langsung dengan nasabah kita. Jadi kita juga sangat memberikan efek dan sanksi yang lumayan berat untuk misalnya oknum-oknum Rupiah Cepat yang melakukan pelanggaran di penagihan seperti itu. Oke, baik. Oke Bu, kemudian untuk etika-etika penagihan ini, kita juga mau tahu nih bentuk-bentuk yang tidak beretika dalam penagihan itu yang seperti apa ya Bu? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, untuk bentuk penagihan yang tidak beretika dari staf-staf kita sendiri nih, mungkin muncul unsur-unsur yang bisa teman-teman ketahui itu seperti mengintimidasi, kemudian menyebarkan informasi pribadi dari nasabah sendiri, kemudian juga ada unsur menyindir, menghasut, mengancam. Nah, seperti itu yang kita kategorikan sudah pelanggaran yang lumayan berat sih Bu. Kemudian juga kalau bentuk-bentuk nyata yang sering ada nih di dunia fintech itu seperti mungkin dalam sistem nasabah kita membuat berbagai jenis foto, ya foto verifikasi dan foto KTP yang memang bisa diakses tapi hanya untuk staf penagihan yang tertentu nih. Nah, bisa saja itu yang digunakan sebagai salah satu strategi yang sebenarnya ilegal untuk diterapkan di perusahaan kita seperti itu. Nah, biasanya untuk sanksi-sanksi seperti itu pastinya akan diberikan pemutusan hubungan kerja atau PHK, bahkan hingga dengan pemotongan bonus, SP3 kayaknya. Berarti yang paling tinggi untuk sanksi yang bisa diterima oleh penagih yang melakukan pelanggaran itu SP3 ataupun di PHK ya Bu ya. Selain itu juga sebenarnya itu kan adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan ya, tapi tidak menutup kemungkinan misalnya kalau ada nasabah tertentu yang misalnya merasa sangat dirugikan nih dengan tindakan-tindakan yang tidak beretika yang dilakukan oleh tenaga penagih seperti itu, nah itu tidak menutup kemungkinan nasabah sendiri untuk misalnya melakukan melewati jalur hukum, upaya-upaya hukum yang lain, misalnya seperti mau lapor polisi atau mau membawa ini ke jalur upaya hukum yang lain, itu juga boleh gitu loh. Jadi itu terbuka kemungkinan yang lain seperti itu. Karena memang hak mereka juga ya untuk melakukan upaya-upaya hukum yang menurut mereka bisa membantu dari sisi nasabah ya Bu ya. Betul. Okay. Karena kan banyak juga tuh yang misalnya merasa bahwa misalnya dari perusahaan ini kayaknya nggak cukup nih seperti itu dan dia masih merasa dirugikan. Nah seperti itu bebas dan itu terbuka kemungkinan untuk
nasabah-nasabah untuk silakan lakukan upaya hukum sendiri di luar apa yang sudah dibantu oleh perusahaan. Seperti itu. Tapi biasanya memang kita selesain secara musyawarah dan internal dulu ya Bu ya kepada nasabah yang bersangkutan ya. Iya, sebisa mungkin sih selalu ya. Tadi kita akan selalu melakukan evaluasi dan juga investigasi. Jadi semua pengaduan yang masuk, misalnya ada laporan, ada pengaduan dari nasabah, itu selalu dalam konteks perusahaan internal kita pasti melakukan evaluasi dan investigasi terlebih dahulu. Gitu. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, ini mau bahas tentang kontak darurat nih. Nah, sebenarnya kontak darurat itu apa sih Bu? Karena kan memang misalnya kita mau apply nih di form, pasti dimintain kan kayak kontak daruratnya siapa. Ini tuh apa itu kontak darurat gitu. Kalau untuk kontak darurat sendiri, kita bisa mendefinisikan kontak darurat sebagai suatu entity atau suatu subjek yang bisa kita hubungi apabila keadaannya darurat. Namanya juga kontak darurat. Apabila memang nasabah itu sama sekali kita sudah hubungi melalui penelponan, baik itu sudah melalui WhatsApp dan penagihannya sudah dilakukan beberapa hari, namun tidak berujung dengan komunikasi nasabah, maka dari itu kita akan melakukan penitipan pesan. Jadi kontak darurat ini hanya sekedar untuk menitipkan pesan saja seperti itu, dan tidak akan kita lakukan penagihan atau tindakan penagihan terhadap kontak darurat kita seperti itu. Berarti mereka cukup dititipkan pesan yang mungkin itu juga terserah mereka mau meneruskan atau enggak ya Bu ya. Benar. Jadi mungkin bahasanya itu mungkin tolong sampaikan kepada saudara A gitu bahwa ini sudah jatuh tempo seperti itu ya. Tapi penagihan tidak dilakukan terhadap kontak darurat itu. Jadi hanya menyampaikan pesan tolong disampaikan kepada A seperti itu. Kalau terbukti nih melakukan penagihan itu termasuk pelanggaran juga Pak Bu? Iya, itu sudah termasuk pelanggaran yang cukup berat dan kita akan proses tegas sih untuk sanksinya. Sobat-sobat Rupiah Cepat, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik selanjutnya, jangan lupa untuk like dan follow semua akun media sosial Rupiah Cepat. Dan apabila memiliki pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut nih, teman-teman dapat menyampaikannya melalui customer service Rupiah Cepat. Oke, Sobat Rupiah Cepat, kita kembali bertanya-tanya ya dengan dua wanita-wanita di sebelah saya ini. Oke, nah dari Rupiah Cepat sendiri Bu, strategi-strategi apa sih yang dilakukan untuk melakukan penagihan kepada nasabah Rupiah Cepat? Oke, untuk strategi penagihan sendiri kita kategorinya melalui channel-channel yang ada ya. Jadi misalnya pertama untuk melalui WhatsApp, mungkin kita menggunakan template-template yang sudah di-review terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut dengan penelponan. Dan kalau misalnya pun dari nasabah atau penerima pinjaman ini tidak merespon, maka kita akan lanjutkan dengan strategi yang kita kenal banget yang namanya skip tracing. Nah, skip tracing ini adalah upaya kita untuk mencari atau menghubungi informasi-informasi lebih lanjut terkait dengan penerima pinjaman. Mungkin kita bisa melalui media sosial yang ada, tapi tentunya sebelum kita melanjutkan skip tracing ini, kita akan lanjut dulu untuk meminta ya konfirmasi atau persetujuan dari nasabah itu. Jadi misalnya kalau dalam beberapa jam atau kurun waktu tertentu nih nasabah itu tidak merespon, maka dari itu kita akan lanjut ke proses skip tracing seperti itu. Oke, berarti ketika kita meminta persetujuan, mau ada baiknya direspon. Tapi kalau nggak direspon juga sebenarnya itu merupakan kayak ya mereka udah tahu sebenarnya kita akan melakukan itu, iya ya, persetujuan. Oke. Makanya diharapkan itu sebenarnya semua nasabah juga responsif ya. Iya, benar. Nah, karena kan penagihan ini kan sifatnya itu sebenarnya mau ngebantu dua pihak nih, gitu kan. Jadi kalau sebisa mungkin kalau misalnya nasabahnya responsif, itu juga nanti akan mempermudah proses penagihan supaya lebih mulus lah ceritanya seperti itu. Jadi dua-duanya enak ya, mau nasabah dari Rupiah Cepat juga sama-sama enak. Betul. Oke. Kemudian Bu, untuk komplain-komplain yang masuk nih, nah nasabah itu tahu dari mana sih kalau misalnya komplain mereka itu udah diterima gitu dari Rupiah Cepat? Mungkin bisa dibantu jelaskan Bu? Oke, untuk mungkin saya masuk dulu ke jenis pengaduan ya. Jenis pengaduan itu ada dua. Jadi kita akan mengkategorikan apakah pengaduan itu kita tindak lanjuti atau pengaduan itu kita nggak lanjuti lagi seperti itu. Jadi kita akan kategorikan sebagai kasus yang invalid dan kasus yang valid. Nah, kasus yang valid itu sudah di-mention sebelumnya, yaitu kasus
kasus yang mengintimidasi, sudah ada bukti yang jelas dari nasabah. Kemudian untuk kasus yang invalid sendiri, ya mungkin kekurangan bukti ya, penagihan. Kemudian memang penagihan itu merupakan dari aplikasi yang lain mungkin, dan terbukti dalam sistem kita itu tidak ada tagihan. Ya seperti itu yang kita akan nggak tindak lanjuti. Tapi tetapnya kita akan merespon dan memberikan feedback. Nah untuk soal pertanyaan dari Ibu sebelumnya, untuk alurnya seperti apa, tentu saja setiap pengaduan itu kita bisa terima terlebih dahulu dari sisi customer service. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu mempunyai keluhan atau komplain terkait dengan jenis penagihan kita atau etika penagihan kita yang salah, silakan langsung kasih feedback aja nih atau kirim feedback ke customer service kita. Nah nanti untuk customer service kita juga akan tertera ya kolomnya di bawah kolom berikut. Nah untuk alurnya tentu saja setelah CS itu menerima feedback atau laporan, jadi akan dikirimkan ke tim QC untuk kita investigasi. Nah investigasi itu terkait dengan siapa penagihan itu pernah dilakukan, seperti itu, apakah dari divisi reminder atau divisi CO1, CO2 mungkin kalau di perusahaan kita. Kemudian nanti setelah itu kita akan investigasi berdasarkan pemilik tiketnya itu siapa, pemilik tagihannya itu siapa, informasi-informasi yang perlu diketahui. Kemudian nanti kita akan memvonis ya apakah case itu terjadinya pelanggaran atau tidak. Tentu saja kita udah ada SOP dan kode etik yang sudah baku seperti itu. Dan setelah itu kita akan membuat report kembali ke divisi CS, dan divisi CS itu akan kembali follow up kepada nasabah. Mungkin di tengah-tengah nih di sela-sela sering banyak sekali nasabah itu mungkin tidak melaporkan bukti. Nah jadi kita minta sebelum melakukan pengaduan tentu saja buktinya juga harus disimpan ya. Betul. Jadi sekaligus juga kita ngasih tahu nih ke masyarakat juga ya kan, kalau misalnya setiap kali ada misalnya berhubungan atau komunikasi dengan tim penagih, nah itu sebisa mungkin selalu simpen nih ada riwayat percakapannya, komunikasinya seperti apa, supaya nanti ketika misalnya ingin mengajukan pengaduan itu lebih mudah karena bukti-buktinya kan sudah ada seperti itu, dan itu juga bakal mempercepat proses investigasi di Rupiah Cepat juga gitu. Nah untuk komplain atau pengaduan yang tidak menyertakan bukti itu berarti masuk kepada komplain yang invalid kah Bu atau gimana Bu? Kayak tentu saja dari divisi QC itu akan follow up kembali ke divisi CS ya untuk minta kembali nih bukti pengaduannya seperti apa. Apabila memang sudah disampaikan nih ke penerima pinjaman atau nasabah bahwa buktinya sudah tidak ada, mungkin maka mohon maaf kita tidak bisa proses nih, karena memang kita butuh bukti yang konkret untuk follow up juga dan memberikan punishment juga nih kepada staf penagihan kita seperti itu. Oke, baik Bu. Nah, untuk kita tahu nih Bu, case ini sebenarnya udah selesai atau belum? Itu tuh dari mana ya Bu ya? Nasabah bisa tahu memang udah ditindak dan udah selesai ini semua komplain-komplain yang mereka ajukan. Oke, kalau untuk sudah selesainya atau belum, tentu saja nanti dari divisi kita akan menentukan apakah case-nya close atau belum dari QC. Nanti tinggal dari sisi CS aja bagaimana menyampaikan dari penagihannya. Kalau misalnya seperti yang Ibu Grace bilang tadi, buktinya tidak cukup mungkin, atau tidak dilampirkan bukti, atau bahkan dari kita mengakui kesalahan, ya pasti kita akan menyampaikan juga, dan kita juga akan meminta maaf dari sisi customer service-nya kita seperti itu. Dan tentu saja diakhiri dengan pemberian punishment atau sanksi terhadap staf kita. Oke, baik. Untuk waktunya mungkin Bu ada nggak tenggang waktunya dalam menyelesaikan kasus-kasus ini? Oke, kalau SLA dari perusahaan kita memang kita usahakan 24 jam nih Bu kita proses ya. Cepat ya? Iya benar. Cepat tuh guys, cepat nih kalau ada komplain-komplain langsung digas untuk diselesaikan. Jadi dari divisi saya sendiri akan langsung sehabis terima nih langsung akan otomatis kok report ke divisi QC kita. Nanti proses investigasinya aja sih yang membutuhkan bukti-bukti yang benar-benar harus kuat gitu untuk menjatuhkan punishment. Makanya tadi juga disebutkan bakal sangat membantu nih kalau misalnya dari nasabah ketika melakukan pengaduan itu sertakan juga bukti-bukti yang ada. Jadi itu akan sangat membantu dan mempercepat lagi proses penyelesaian aduannya. Oke, baik. Mungkin untuk beberapa pertanyaan tadi itu udah mencakup banyak ya teman-teman mengenai isu-isu yang terjadi di masyarakat, seperti
penagihan-penagihan yang tidak beretika, contohnya seperti apa juga disebutkan, dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya, dan pengaduannya juga udah secara komplit dijabarkan satu persatu oleh Ibu Shelly dan Ibu Yohana. Oke, jadi gitu ya Sobat-Sobat Rupiah Cepat. Kalau memang Sobat-Sobat Rupiah Cepat memiliki aduan atau komplain atau pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut penggunaan aplikasi Rupiah Cepat, dapat langsung disampaikan melalui customer service Rupiah Cepat. Nah, apabila teman-teman memiliki pertanyaan ataupun ide mengenai tema yang bisa kita bawa di sesi selanjutnya, boleh dimasukkan dalam kolom komentar Rupiah Cepat. Oke, ada satu pertanyaan terakhir nih Bu. Nah, untuk nasabah-nasabah yang ingin mengadu nih, boleh nggak sih mereka langsung melaporkan kepada OJK atau baiknya kepada Rupiah Cepat dulu nih? Oke, kalau untuk pengaduannya sendiri, kita pasti mensugesti atau memberikan saran teman-teman semuanya untuk follow up lagi kembali ke divisi customer service kita terlebih dahulu. Nanti untuk kontak dari CS sendiri akan kita taruh di link description box below. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau bisa laporin aja dulu ke platformnya yang digunakan. Jadi jangan langsung ke OJK ya, karena sebaiknya itu bakal lebih cepat juga ditanganin kalau sama CS-nya kita, seperti itu. Oke, baik. Mungkin sekian ya, sekian sesi talk show yang sangat menarik pada siang hari ini. See you on the next episode, dan jangan lupa untuk Sobat-Sobat Rupiah Cepat segera like and follow semua akun media sosial Rupiah Cepat, dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan lebih lanjut ataupun pengaduan, dapat menghubungi customer service yang tertera di bawah ini. Dan juga boleh disampaikan topik-topik menarik apa lagi nih yang bisa kita angkat dalam kolom komen di bawah. Baiklah, see you on the next episode guys. See you. Rupiah Cepat. When need, me trust.